Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Hendra serta teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 12 di sini dengan saya sendiri, Selen Celia dengan NIM akhir 008 bersama teman saya. Dengan saya Firji Septia Ferdi dengan NIM akhir 051. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami yang berjudul Sentiment Analyze on Zomato Customer Reviews using Random Forest Classifier. Mungkin langsung aja. Di era digital saat ini, ulasan serta opini pengguna memegang peran penting dalam proses pengambilan keputusan, khususnya pada sektor makanan dan minuman. Zomato sebagai platform ulasan restoran menyediakan beragam data berupa teks ulasan dan rating pengguna yang dapat digunakan untuk menggali sentimen pelanggan. Nah, proses ini dikenal sebagai analisis sentimen. Pentingnya analisis ini untuk meningkatkan pandangan pelanggan yang berdampak besar terhadap reputasi restoran, strategi pemasaran, serta pengembangan produk. Nah, ada pun rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, yaitu bagaimana cara menganalisis ulasan pelanggan di Zomato secara akurat, apakah random forest classifier efektif untuk analisis sentimen, dan bagaimana hasil analisis membantu meningkatkan layanan restoran. Nah, tujuannya sendiri dari rumusan masalah tersebut adalah untuk mengembangkan model analisis sentimen berbasis random forest classifier, memberikan wawasan kepada pemilik restoran untuk meningkatkan layanan, dan memvisualisasikan hasil analisis untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, dari situ ada juga tinjauan pustaka dari penelitian ini, yaitu analisis sentimen sendiri berfungsi untuk mengidentifikasi opini positif atau negatif dalam teks, seperti ulasan restoran di Zomato. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa proses analisis ini melibatkan tahapan penting seperti preprocessing, feature extraction, dan classification. Nah, teknik NLP ini menjadi dasar utama karena mampu mengekstraksi makna dari bahasa alami pengguna. Model random forest classifier dipilih karena terbukti memberikan hasil yang akurasi dan presisi yang tinggi dibandingkan metode lain, sehingga dapat mengklasifikasikan sentimen ulasan pelanggan dengan baik. Kemudian, ada pun tinjauan pustaka lainnya, yaitu penelitian terdahulu membahas tentang penggunaan kombinasi grid search dan retorik struktur teori untuk menentukan rata-rata skor sentimen pada ulasan film. Pendekatan opini mining berbasis text rank dan word to fact untuk memperkuat deteksi frasa emosional sehingga meningkatkan akurasi klasifikasi serta pembandingan model SVM, left bias, dan maksimum entropi dengan hasil bahwa SVM memberikan akurasi tertinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa analisis sentimen berbasis machine learning dapat menggambarkan persepsi pengguna secara lebih tepat meskipun masih menghadapi kendala dalam memahami makna kontekstual dari teks. Nah, kemudian dari proyek ini, metode penelitian yang kami lakukan itu ada data collection, data preprocessing, dan terakhir yaitu random forest classifier. Di mana ini merupakan dataset Zomato restoran Hyperabad yang ada di India yang terdiri dari 100 restoran. Bisa kita lihat di sini ada beberapa atribut seperti nama restoran yang diulas, nama pengulas atau pelanggan, teks ulasan yang diberikan, kemudian skor ulasan 1 sampai 5, kemudian ada informasi tambahan tentang pengulas, yaitu jumlah ulasan yang dibuat dan jumlah pengikut, tanggal dan waktu ulasan diberikan, serta jumlah gambar yang dapat diunggah bersamaan dengan ulasan. Kemudian setelah kita melakukan data collection dari dataset tersebut, yang kita dapatkan, kita gunakan untuk data preprocessing, di mana kita melakukan data cleaning sebagai tahap awal, di mana kita menghapus elemen-elemen yang tidak relevan seperti URL, karakter khusus, atau simbol yang tidak memberikan makna terhadap analisis sentimen. Kemudian tokenisasi, yaitu setiap ulasan dipecah menjadi unit-unit kecil berupa kata atau frasa. Jadi analisisnya lebih mendalam. Kemudian ada penghapusan stopwatch, yaitu word kayak the and is yang tidak memiliki makna emosional atau makna sentimen dihapus untuk meningkatkan kualitas. Dan penghapusan ini dilakukan dengan pustaka NLTK atau Natural Language Toolkit agar hanya tersisa kata-kata yang relevan. Kemudian ada stemming and lemmatization, yaitu mengubah kata menjadi bentuk dasar agar kata dengan arti serupa dipresentasikan secara konsisten. Stemming itu dilakukan dengan memotong imbuhan dari kata, sedangkan lemmatization mengembalikan kata ke bentuk dasar berdasarkan konteks linguistik. Kedua metode ini diterapkan menggunakan NLTK sehingga representasi kata dalam dataset menjadi lebih seragam dan meminimalkan variasi yang tidak perlu. Nah, setelah itu yang terakhir adalah tahap random forest classifier, di mana kita melakukan transformasi dari teks ke fitur numerik, diubah menjadi fitur numerik menggunakan
TF-IDF, yaitu memberi bobot pada kata sesuai frekuensi dalam teks. Kemudian ada persiapan fitur, yaitu fitur TF-IDF itu membantu model random forest untuk mengenali kata-kata penting dalam menentukan sentimen. Lalu kita lakukan pelatihan model dengan dua kategori, yaitu 70% training, 30 testing, dan juga ada 80 training dan 20% testing. Nah, nanti dari hasil pelatihan model ini akan dibandingkan yang mana paling akurat. Kemudian ada voting dan prediksi. Setiap pohonnya menilai aspek berbeda dari data, lalu hasilnya digabungkan melalui voting untuk menghasilkan prediksi akhir. Kemudian klasifikasi sentimen, yaitu mengelompokkan ulasan, apakah dia positif, negatif, atau netral. Dan yang terakhir, kita analisis dari sentimen itu secara otomatis, yaitu agar membantu memahami bisnis dan tercapainya tujuan dari penelitian ini sendiri. Untuk hasilnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan masuk ke hasil dari perbandingan data uji dan data latih dengan rasio 70:30. Di sini ada classification report-nya, dapat dilihat pada gambar. Nah, di sini performa model ini yaitu sentimen negatifnya precision 84%, recall 61%, F1 score 71%. Untuk sentimen netral, precision 73%, recall 64%, F1 score 68%. Sedangkan untuk sentimen positif, precision-nya 86%, recall 95%, dan F1 score-nya 90%. Untuk akurasinya sendiri ada di 83%. Untuk selanjutnya, nah di sini ada confusion matrix dari hasil rasio 70:30. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sentimen negatif yang diprediksi itu 190 benar, 114 salah prediksi sebagai netral, 9 salah prediksi sebagai positif. Sedangkan untuk sentimen netral 35 salah prediksi sebagai negatif, 546 benar diprediksi, dan 270 salah diprediksi sebagai positif. Yang ketiga, sentimen positif 0 salah prediksi sebagai negatif, 88 salah prediksi sebagai netral, dan 1748 sentimen diprediksi dengan benar. Nah, confusion matrix tersebut menunjukkan bahwa model itu cukup baik dalam mengenali sentimen positif dan juga negatif, namun masih lemah pada sentimen netral karena banyak salah memprediksi sebagai positif maupun negatif. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke hasil dari model dengan rasio data uji data latih 80:20. Di sini ada classification report-nya, di mana menunjukkan kalau performa model ini yaitu dari sentimen negatif, precision-nya 87%, recall 62%, F1 score 73%, untuk sentimen netral, precision 75%, recall 66%, F1 score 70%. Untuk sentimen positif, precision 87%, recall 96%, F1 score 91%. Dan untuk akurasinya sendiri ada di 84%. Nah, jadi jika dibandingkan dengan skenario rasio 70:30, model dengan rasio 80:20 ini menunjukkan peningkatan kinerja secara keseluruhan. Nah, di sini ada confusion matrix dari rasio 80:20. Di sini dapat dilihat bahwa yang pertama, sentimen negatif itu 131 sentimen diprediksi dengan benar, 74 salah prediksi sebagai netral, dan 5 salah prediksi sebagai positif. Untuk sentimen netral, 19 salah prediksi sebagai negatif, 382 sentimen diprediksi dengan benar, dan 175 salah prediksi sebagai positif. Untuk sentimen positif, sama, 0 salah diprediksi sebagai negatif, 54 salah prediksi sebagai netral, dan 1160 diprediksi dengan benar. Nah, confusion matrix tersebut menunjukkan bahwa model sangat baik dalam mengenali sentimen positif. Cukup baik pada sentimen negatif, namun sama juga seperti yang rasio 70:30 itu model masih lemah untuk memprediksi sentimen netral karena banyak salah memprediksi sebagai positif maupun negatif. Oke, di sini ada perbandingan hasil yang dapat dilihat dari classification report. Nah, jadi berdasarkan hasil uji coba tersebut dengan kedua rasio tersebut, di sini dapat dilihat bahwa secara keseluruhan model dengan rasio 80:20 itu menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan model dengan rasio 70:30. Nah, hal ini terlihat dari peningkatan nilai akurasi keseluruhan serta nilai precision, recall, dan F1 score yang cenderung lebih tinggi pada sebagian besar kelas sentimen. Nah, peningkatan kinerja ini mengindikasikan bahwa penggunaan proporsi data latih yang lebih besar memberikan dampak yang positif
terhadap kemampuan model dalam mempelajari pola sentimen pada data ulasan. Jadi semakin banyak data latih yang digunakan itu model memprediksi dengan semakin baik, akurasinya semakin tinggi. Oke, di sini kita akan masuk ke hasil atau visualisasi yang dihasilkan dengan menggunakan rasio yang terbaik, yaitu 80-20. Nah, di sini pertama-tama ada grafik batang distribusi sentimen. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat 6.116 sentimen positif, 2.890 sentimen netral, dan 994 sentimen negatif. Nah, pola ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, restoran-restoran yang dianalisis memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang cukup baik, dengan lebih dari 60% review bersifat positif. Untuk selanjutnya di sini ada pie chart untuk proporsi sentimen. Nah, di sini terlihat bahwa 61,2% pelanggan itu meninggalkan sentimen yang positif sehingga mereka merasa puas. Dan juga ada sentimen netral sebesar 28,9% menunjukkan banyak pelanggan yang menilai kalau restorannya itu biasa saja. Sementara itu, yang paling sedikit, yaitu 9,9% itu ada sentimen negatif, menandakan kalau hanya sedikit pelanggan yang benar-benar merasa tidak puas. Nah, secara keseluruhan, distribusi ini menggambarkan kondisi yang cukup baik bagi restoran yang dianalisis. Untuk selanjutnya di sini ada scatter plot probabilitas sentimen positif. Nah, jadi grafik scatter plot ini menampilkan probabilitas sentimen positif untuk setiap review pada data testing, di mana setiap titik pada scatter plot di sini itu mewakili satu review. Nah, sebagian besar titik berada pada probabilitas rendah ke menengah. Di sini dapat dilihat rendah ke menengah, sedangkan di atas itu agak jarang ya. Nah, ini menunjukkan bahwa model kurang yakin dalam mengidentifikasi review positif. Nah, penyebaran titik yang bervariasi juga menunjukkan kemampuan model dalam membedakan tingkat kepositifan review. Selanjutnya di sini ada visualisasi word cloud, di mana word cloud ini menampilkan kata-kata yang paling banyak muncul pada review yang ditinggalkan oleh pengguna. Jadi kata-kata yang semakin besar ukurannya di sini itu semakin banyak muncul. Contohnya seperti place, food, good, restoran, dan taste. Nah, dominasi kata-kata positif seperti good, best, dan amazing mengkonfirmasi bahwa mayoritas review itu cenderung bersifat positif dan pelanggan fokus membahas kualitas makanan serta pelayanan dari restoran. Nah, informasi tersebut dapat digunakan untuk memahami persepsi umum pelanggan tanpa harus membaca seluruh review satu persatu. Untuk selanjutnya di sini ada visualisasi terakhir yaitu tren sentimen bulanan. Nah, jadi grafik tren sentimen bulanan ini menunjukkan bagaimana jumlah review negatif, netral, dan positif berubah dari waktu ke waktu. Terlihat bahwa sentimen positif mendominasi sepanjang periode dan mengalami peningkatan tajam pada beberapa bulan tertentu. Contohnya seperti pada grafik ini dapat terlihat, terutama pada bulan Mei 2019 di sini. Nah, menandakan adanya lonjakan ulasan positif dari pelanggan. Sedangkan sentimen netral cenderung stabil dengan fluktuasi yang ringan, sementara sentimen negatif tetap berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dua kategori lainnya. Untuk kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma Random Forest Classifier mengklasifikasikan sentimen ulasan pelanggan Zomato ke dalam kategori negatif, netral, dan positif dengan kinerja yang baik. Nah, proses analisis ini dilakukan melalui tahapan preprocessing text, pembentukan fitur menggunakan metode TF-IDF, serta evaluasi model menggunakan classification report dan confusion matrix. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa model itu dapat mengenali pola sentimen pelanggan dengan cukup akurat. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa model dengan rasio data latih dan data uji 80/20 itu kinerjanya lebih baik dan optimal dibandingkan dengan yang rasio 70/30. Nah, model tersebut menghasilkan nilai akurasi serta nilai precision recall dan F1 score yang lebih baik pada sebagian besar kelas sentimen, sehingga dipilih sebagai model terbaik dan digunakan pada tahap visualisasi data serta analisis lanjutan. Nah, visualisasi hasil klasifikasi memperlihatkan bahwa mayoritas ulasan pelanggan meninggalkan sentimen yang positif, yang mencerminkan tingkat kepuasan pelanggan yang relatif tinggi. Oke, untuk saran penelitian kedepannya, berdasarkan hasil penelitian ini, saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan eksplorasi dan perbandingan dengan algoritma klasifikasi lain. Contohnya menggunakan super vector machine, naive Bayes, atau model berbasis deep learning.
untuk mengetahui potensi peningkatan kinerja terutama pada klasifikasi sentimen negatif dan netral. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menangani ketidakseimbangan kelas secara lebih mendalam, misalnya dengan teknik oversampling, undersampling, ataupun penggunaan metode cost-sensitive learning. Selain itu, pengembangan fitur dapat diperluas dengan menggunakan word embedding atau model bahasa kontekstual agar representasi makna teks ulasan menjadi lebih kaya dan mampu meningkatkan akurasi serta keandalan analisis sentimen. Mungkin sekian yang dapat kami kelompok 12 sampaikan untuk penelitian ini. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian kami ucapkan terima kasih.